dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berkumpul di rumah Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita di dalam ibadah pada tanggal 13 Februari tahun 2022 dengan hati yang penuh persiapan untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Namun sebelumnya saya mengingatkan bahwa virus corona sudah mulai meningkat dan baiknya kita masing-masing memprotek diri dengan kuat ya, sehingga kekuatan kesehatan kita oleh karena diri kita sendiri yang menjaganya. Tetap pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Seringkali kita tidak sadar ketika kita bersentuhan, kita mengoles, menyentuh muka kita, bagian yang sensitif untuk virus itu masuk. Dan terkadang kita lupa ketika kita berada dalam kerumunan orang-orang banyak, kita melepas masker sambil makan, sambil ngobrol. Mari kita akan menjaga, bukan buat diri kita masih sendiri, tetapi untuk orang-orang yang kita kasihi, teman-teman kita, keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri. Mari ambil waktu sejenak. Rasakan kebaikan Tuhan. Jika kita ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Ketika kita bisa bangun pagi hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan memperpanjang umur kita, memberikan nafas kehidupan dengan cuma-cuma. Mari bersyukur kepadanya. Mari kita datang kepadanya menyembah kepada Allah kita, karena kita percaya segala sesuatu, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, itu terjadi ketika iman kita lemah. Tapi mari kita datang kepada Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Percaya, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Katakan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita datang padanya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau membangunkan kami pagi hari ini untuk menikmati berkat-berkat-Mu, untuk merasakan penyertaan-Mu, untuk tetap dalam pimpinan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang kepadamu, untuk sujud menyembah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami, layakkan dan kuduskan kami. Kami manusia lemah yang tidak luput dari segala pelanggaran dan dosa. Kami mau Tuhan Yesus Engkau kuduskan, sehingga ibadah kami, hati kami, hidup kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pimpin kami sepanjang hari ini dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Walaupun kita dalam kondisi yang tidak bersahabat, tetapi Tuhan meminta kita untuk tetap bersyukur dan tetap bisa bersukacita. Karena itu salah satu bagian kita untuk mengenalkan Yesus bagi orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Mereka kecewa, mereka cemas, mereka takut. Tapi kita punya Allah yang sumber kekuatan kita, yang akan menjadikan kita senantiasa disertai. Kami undang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan memujikan biar bumi akan berlalu. Lalu katakan, aku jatuh cinta padanya dan hanya Yesus kekasih jiwaku. Pujian dengan sukacita kita katakan, biar bumi akan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang diciptakannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Katakan shalala. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Shalala. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus, Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya
hanya Yesus. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Puji Tuhan, hanya Yesus kekasih kita, hanya Yesus pujaan hati kita. Mari kita tetap berdiri, kita akan membaca Alkitab kita yang diambil dari Hosea 2 ayat 6. Hosea 2 ayat 6, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan pujikan tema kita. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan di dalam hati kita, aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun kondisi kita tidak nyaman, badai hidup silih berganti, katakan, aku cinta Engkau Yesusku. Dan seluruh hidup kita, katakan, aku cinta Engkau Yesusku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah
Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Bapak Ibu Saudara mau dipakai Tuhan? Bapak Ibu Saudara mau dipakai Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua mau dipakai Tuhan. Lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika pada saat hari ini, pagi ini kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kami undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Panggilan memberi, maaf Bapak. Panggilan memberi kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita memberi dengan sukacita. Pelayan persembahan akan mengelilingkan kantong persembahan, kita akan memujikan ku bawa kepadamu persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya Bapa, inilah persembahan kami. Benda mati yang akan Kau ubah menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur, memberi dengan ketulusan hati, dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan tidak pernah membiarkan orang memberi akan jatuh miskin. Tuhan tidak pernah orang memberi akan kekurangan. Tuhan tidak akan pernah orang memberi akan menjadi gelandangan. Tetapi Tuhan memelihara kehidupannya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat berkat-Mu. Engkau limpahkan bagi jemaat Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan persembahan. Berkati
persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Puji nama Tuhan, persembahan kita menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita. Kita akan dibekali oleh firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku hanya ada ketika kita datang di hadirat-Nya untuk menyembah. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkurku. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, ku tersungkur. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesusku. Jadikan kami, jadikan aku bejana yang siap Kau bentuk Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya Engkau yang mampu membentuk hati hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang mampu mengubah hidup kami menjadi sesuatu yang berharga, berguna untuk kemuliaan. Pakai kami Tuhan Yesus. Kami mau mencintai Engkau seutuhnya Tuhan Yesus untuk memuliakan-Mu. Ampuni kami jika kami ada salah dosa ketika kami mempersembahkan hidup kami yang tidak berkenan di hadapan. Saat ini Tuhan, hati kami siap dibentuk, hati kami siap diubah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu Pendeta Irwanto. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dari ujung rambut, ujung kaki, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Biar kuasa Tuhan yang bekerja, Roh Kudus-Mu diam dalam hati kami semua. Dan hamba-Mu Pendeta Irwanto yang akan menyampaikan firman, sungguh-sungguh Engkau urapi lidah bibir. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan mimbar ini sepenuhnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Kuasai dan kuasai. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan kita. Walaupun kita sadar, kita tahu Omikron sangat luar biasa berdampak di bumi pertiwi Indonesia. Sudah beribu-ribu orang yang terkena ya, 30-40-an ribu. Luar biasa dan zona merah yang terjadi. Dan teman-teman kita juga ada yang terkena. Jadi nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk mereka semuanya, bangsa kita, supaya Tuhan memulihkan kondisi dan keadaan yang terjadi. Bahkan pasti akan berdampak di dalam kehidupan perekonomian bagi bangsa Indonesia, bahkan juga pasti dan tentunya di Taman Safari Indonesia. Hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita akan mencoba untuk melihat cinta Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang mencintai Tuhan seutuhnya dari Hosea pasal 2 ayat yang ke-6, yang memang pada kesempatan besok ya, tanggal 14 itu Valentine ya, hari kasih sayang, tetapi seharusnya hari kasih sayang itu tidak hanya tanggal 14 Februari, tetapi setiap saat, setiap waktu kita harus berhari kasih sayang dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan suami istri kita, dan pasti tentunya itu adalah merupakan hal yang terbaik. Nah, kenapa Hosea secara khusus pasal 2, sesungguhnya pasal 1 dan seterusnya ini menggambarkan, melambangkan tentang ketidaksetiaan bangsa Israel yang digambarkan dengan seorang yang tidak baik perilakunya yang bernama Gomer, yang harus akhirnya diminta, Nabi Hosea diminta untuk mengambil Gomer sebagai orang yang tidak baik itu menjadi suaminya, yang melambangkan bahwa sesungguhnya ketidaksetiaan bangsa Israel itu adalah bagaikan Gomer, sedangkan kekasih kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap mengasihi kita dan mau mengambil kita.
Nah, hari ini kita boleh belajar bersama-sama tentang ketidaksetiaan Gomer ini, bagaimana Tuhan mengatakan kepada Nabi Hosea untuk mengambilnya, dan akhirnya ada dampak yang sangat baik, bahwa sesungguhnya kerinduan daripada Tuhan adalah bangsa Israel kembali mencintai Tuhan seutuhnya. Nah, kita akan bersama-sama melihat, oke, next. Pasti dan tentunya kenal ya, yang paling ujung di sana itu adalah seorang penyair yang bernama W.S. Rendra. Dia mengatakan tentang cinta. Mencintaimu adalah bahagia dan sedih. Bahagia karena memilikimu dalam kalbu, sedih karena kita sering berpisah. Jadi terkadang itu yang dikatakan oleh W.S. Rendra yang memberikan satu penggambaran bahwa ketika kita berkumpul bersama-sama, memiliki bersama-sama, itu sebuah sukacita. Tetapi terkadang orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai juga harus meninggalkan. Kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai. Lalu Teguh ya, Mario Teguh ya. Mario Teguh mengatakan dalam kaul cinta yang sejati, ia tidak akan mengingat-ingat kesalahan satu sama lain. Wah, luar biasa. Hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Mario Teguh adalah cinta yang sejati tidak akan pernah melihat dan mengingat kesalahan daripada orang-orang yang dicintai. Dan yang ketiga adalah ya mantan presiden kita B.J. Habibie, cinta sejati itu memandang kelemahan lalu dijadikan kelebihan untuk saling mencintai ketika dia menyampaikan kepada istrinya. Kelemahan lalu dijadikan kelebihan untuk saling mencintai. Tidak ada yang sempurna. Di antara kita tidak ada yang sempurna. Segala sesuatu dalam kehidupan suami istri tidak ada yang sempurna dan ada kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan itu dikatakan dijadikan sebuah kelebihan untuk bisa semakin saling mencintai. Luar biasa yang disampaikan oleh tiga tokoh kita hari ini. Namun juga ada satu makna tentang cinta. Kalau kita next lagi, ada sampai Ingtai ya. Jadi ini legenda yang walaupun sesungguhnya tidak baik. Karena pada waktu itu sampai dan Ingtai itu sama-sama wanita ya. Sama-sama wanita, dia menyamar menjadi seorang pria. Dan akhirnya dia ingin menjadi sahabat yang sejati. Tetapi sampai akhirnya mencintai gitu ya. Mencintai dan akhirnya karena tahu bahwa Ingtai itu adalah seorang perempuan, akhirnya mau dijodohkan sama adiknya. Tetapi keluarganya Ingtai tidak mau dan akhirnya sakit-sakitan sampai lalu akhirnya meninggal. Lalu nggak tahu kata legenda, lalu ketika dikubur, kuburnya terbuka dan akhirnya Ingtai masuk dalam kubur itu dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Jadi itu legenda. Ada banyak Romeo and Julia. Ada banyak kisah-kisah cinta yang luar biasa. Ada banyak cerita-cerita tentang cinta. Nah, kalau wanita sekarang ini senang tentang ikatan cinta gitu ya. Pasti menonton dan sebagainya, nangis ya ikut nangis, sukacita ikut sukacita, sebel ya sebel dan sebagainya seperti itu. Tetapi hari ini kita secara luar biasa Tuhan ingin mengatakan bagi kita bahwa bagaimana kita bisa mencintai Tuhan seutuhnya dengan situasi dan keadaan berbagai hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Ketika kita bersama-sama kembali melihat di dalam Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-6, kita akan lihat kembali ada 3 hal atau 3 prinsip bagaimana manusia yang percaya kepada Tuhan dapat mencintai Tuhan seutuhnya. Dikatakan sekali lagi, dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak akan bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Ini bicara tentang Gomer, bicara tentang seorang wanita yang nakal. Bicara tentang bagaimana ketika dia diambil oleh Hosea, dia ingin kembali kepada suaminya. Dia ingin mencari sesuatu, cinta dikatakan. Dia mengejar para kekasihnya, ada banyak kekasih-kekasih dikejarnya, tetapi Gomer tidak akan mencapai mereka.
Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia akan kembali kepada suaminya yang pertama, yang menurut dia berbahagia. Rasanya ini menjadi sesuatu yang sangat indah, sangat penting bagi kita bersama-sama. Kebersalahan Gomer yang seharusnya akan melahirkan dia kembali memiliki sebuah perubahan hidup untuk bertobat, untuk menjadikan hidupnya mengasihi dengan kasih yang sejati. Tetapi terkadang itu tidak terjadi. Bangsa Israel di dalam persundalannya kepada ilah-ilah lain membuat Allah marah, dan akhirnya menjadikan Gomer menjadi sebuah lambang bagaimana bangsa Israel tetap dicintai. Dia akan kembali kepada Baal-Baal. Dia akan mencari kekasih-kekasih yang lain yang ingin menyenangkan hati bangsa Israel. Dia ingin mencari kembali kebahagiaan di dalam perbudakan. Tetapi Tuhan mau dia harus bertobat. Dia harus kembali kepada kekasih yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya 3 prinsip ini memberikan sebuah dorongan semangat bagi kita bersama-sama pada saat kita mengingat akan hari Valentine. Ketika kita bersama-sama mengingat akan hari kasih sayang, biarlah kasih sayang kita kepada Tuhan adalah kasih sayang seutuhnya. Sehingga di dalam ayat ini ada 3 prinsip bagaimana kita bisa mencintai Tuhan seutuhnya jikalau kita bersama-sama mengejar kasih sejati untuk mendapatkan kasih Tuhan. Gomer mencari kekasih-kekasih yang lain, tetapi Tuhan mau mengembalikan Gomer untuk kembali kepada kekasih yang sejati. Mengajar kasih sejati untuk mendapatkan kasih Tuhan. Sesuatu yang sangat indah ketika Tuhan mengasihi umatnya. Sesuatu yang sangat indah ketika perbudakan-perbudakan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, tetapi oleh karena kasih Tuhan, maka kasih itu memberikan sebuah pengampunan kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada saudara dan saya. Kalau kita mengejar kasih sejati untuk mendapatkan kasih Tuhan, siapa yang tidak pernah bersalah? Mungkin secara psikis kita tidak, fisik kita tidak berselingkuh ya. Tetapi perselingkuhan secara rohani bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Perselingkuhan terjadi, menjadi orang sundal secara rohani. Dan tentunya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa membuktikan cinta sejati kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak membuktikan cinta kita kepada Tuhan di dalam penyembahan kita kepada Tuhan dengan seutuhnya, sesungguhnya kita sedang menyeleweng dari cinta sejati kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita diminta oleh Tuhan untuk terus mengejar kasih sejati yang tidak akan pernah lepas, dan kita tidak akan pernah melepaskan kasih sejati itu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap mendapatkan kasih Tuhan. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita terus mengejar cinta Tuhan. Cinta sejati Tuhan akan membuat kita merasakan betapa dahsyatnya kehadiran Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dan kita dimampukan untuk melewati berbagai hal-hal yang ada di dunia ini. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana manusia yang percaya kepada Tuhan dapat mencintai Tuhan seutuhnya? Dikatakan dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita mencari seseorang dan tidak bertemu, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara sekalian? Tentunya akan menjadi persoalan. Tentunya akan menjadi kecewa. Tentunya akan menjadi putus asa ketika kita mencari ternyata tidak mendapatkan. Tetapi di sini kita bisa melihat bersama-sama ada karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel, bagi Gomer, bahwa sesungguhnya ketika kita ingin mencintai Tuhan seutuhnya, kita hanya bisa mencari kasih sejati itu untuk memperoleh kasih Tuhan. Kemana kita harus mencari kekasih kita? Kalau bukan hanya Tuhan. Sehingga kita sadar, kita tahu fokus kita bagaimana kita mencari kasih sejati untuk memperoleh kasih Tuhan. Itu adalah ketika kita mencari Tuhan. Kemarin di Saung Safari hari Rabu yang lalu berbicara tentang
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui di dalam kitab Yesaya. Jadi ini menjadi bagian yang penting. Bagaimana kita harus mencari wajah Tuhan. Bagaimana kita harus dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu menjadi bagian yang penting bagi kita untuk mendapatkan dan memperoleh kasih Tuhan. Dan tentunya itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mencari dan mencari kasih sejati yang hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan senantiasa memperoleh kasih Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir ketika kita mencari Tuhan yang utama dalam hidup kita. Maka yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan menambahkan hal-hal yang sedang mungkin menjadi pergumulan kita. Tuhan sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah ini menjadi sebuah keyakinan iman kita juga? Ketika kita mencari kasih sejati, mencari wajah Tuhan, kita akan memperoleh kasih Tuhan itu, saudara sekalian. Apa yang menjadi pergumulan kita ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Segala yang kita pikirkan, pergumulkan dalam hidup kita, yang tidak pernah kita pikirkan, Dia akan menjawab dan memberikan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Jadi teruslah mengejar kasih sejati di dalam Tuhan. Teruslah mencari kasih sejati di dalam Tuhan untuk mendapatkan kasih Tuhan, untuk memperoleh kasih Tuhan. Tetapi juga bagian yang ketiga adalah bagaimana manusia yang percaya kepada Tuhan dapat mencintai Tuhan seutuhnya adalah ketika kita mau menemukan kasih sejati itu untuk memancarkan kasih Tuhan. Sekali lagi dikatakan, maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Saudara sekalian, perceraian ada di mana-mana, perselingkuhan ada di mana-mana, tetapi Tuhan mengatakan kepada kita bersama-sama sebagai umat Tuhan yang secara rohani ada di dalam kasih Tuhan, kita harus sadar, kita harus kembali kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan supaya Gomer kembali kepada Tuhan, supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan, supaya bangsa Israel, Gomer, saudara dan saya menemukan kasih yang sejati di dalam Tuhan, sehingga kasih sejati yang kita temukan itu akan memancarkan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Apa yang terjadi pada akhirnya di dalam kitab Hosea, kita bisa melihat bersama-sama betapa berbahagianya akhirnya Hosea dan Gomer. Karena dia memiliki kasih sejati yang dicari oleh mereka. Dan kasih sejati antara Hosea dan Gomer akhirnya melahirkan sebuah pancaran kasih Tuhan. Bahwa orang yang bersalah, orang yang tidak baik akhirnya dipulihkan oleh Tuhan untuk menjadikan kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya itu juga seharusnya dan semestinya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita bersama-sama menemukan kasih sejati, itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kasih sejati yang kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu juga memancar melalui hati kita, melalui kehidupan kita. Dan akhirnya hidup kita boleh menjadi kesaksian yang terpancar bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasih Tuhan, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang menikmati kasih Tuhan, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang bisa mengasihi orang lain tanpa melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat, merenungkan, dan akhirnya mempertanyakan di dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita mencintai Tuhan seutuhnya? Mencintai Tuhan seutuhnya akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya, seperti bangsa Israel, seperti Gomer. Ketika orang-orang bersedia mengejar kasih yang sejati, mencari kasih yang sejati, menemukan kasih yang sejati, dan akhirnya kasih itu ada di dalam hidupnya, dan akhirnya kasih itu memancar untuk menjadi saksi yang terbaik. Untuk beroleh kasih sejati membutuhkan perjuangan menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Hal yang sama untuk mempertahankan kehidupan keluarga tidak mudah. Untuk mempertahankan sampai pada akhirnya tidak mudah. Tetapi itu harus tetap diperjuangkan bagaimana keharmonisasian rumah tangga bisa tetap terjaga. Hal yang sama ketika kita berbicara tentang keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai mempelai wanita, Tuhan Yesus Kristus kekasih yang sejati. Bagaimana kita masih bisa tetap mencintai Tuhan kita dengan cinta yang sejati. Mencintai Tuhan seutuhnya membutuhkan perjuangan, membutuhkan komitmen, kesanggupan untuk bertahan dan mempertahankan, kesiapan untuk dapat memberikan yang terbaik dengan kasih yang terbaik. Dan tentunya itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita ingin mencintai Tuhan seutuhnya, maka kita harus berjuang, kita harus komitmen, kita harus sanggup bertahan dan mempertahankan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia satu-satunya Tuhan yang kita cintai dan Dia mencintai kita. Jangan sampai kita meninggalkan kekasih yang sejati dalam kehidupan kita. Kesiapan untuk dapat memberikan yang terbaik dengan kasih yang terbaik, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga untuk mencintai Tuhan seutuhnya, tidak hanya sekedar mencintai mengatakan I love you. Tetapi bagaimana kita bersikap dan bertindak dengan sikap tindakan yang membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, maukah kita mencintai Tuhan seutuhnya? Berjuang, pertahankan, pakai komitmen, dan terus tetap siap berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Sebuah pujian dari Maria Sandi, Bapa sentuh hatiku. Biar ini boleh menjadi semakin menguatkan kita untuk mencintai Tuhan. Bahkan juga mencintai teman-teman kita yang menjadi bagian dari karya Tuhan untuk kita mencintai mereka. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku,
ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang boleh meneguhkan panggilan kami, bagaimana kami bisa mencintai Tuhan seutuhnya. Kami belajar dari ketidaksetiaan Gomer bangsa Israel, yang akhirnya mencintai Engkau seutuhnya. Demikian juga kami boleh belajar di dalam perjalanan kehidupan kami, yang terkadang kami tidak mampu untuk mengasihi dengan kasih yang sejati. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami diteguhkan jikalau kami masih belum ada kasih yang sejati di dalam kehidupan kami. Sebagai suami, istri, ayah, ibu, orang tua, anak, bahkan sebagai sahabat-sahabat yang ada, kami boleh belajar bagaimana kami mengejar kasih yang sejati, bagaimana kami mencari kasih yang sejati dan menemukan kasih yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kami ada kasih yang sejati di dalam kehidupan kami oleh karena Engkau Tuhan, kami boleh memancarkan kasih sejati itu di dalam kehidupan kami. Di saat kami bersikap, di saat kami berkata-kata, di saat kami bertemu dengan orang lain, kami bisa mengasihi mereka. Walaupun mungkin ada orang-orang yang sangat-sangat tidak baik dalam kehidupan kami boleh belajar dengan kasih yang sejati. Kami boleh mengasihi mereka. Tidak melihat kesalahan-kesalahan masa lalu, tetapi kami boleh melihat ada kasih yang memulihkan kondisi dan keadaan kami. Kami belajar untuk itu. Karena Engkau mencintai kami seutuhnya. Engkau rela berkorban bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk mengasihi kami, sehingga kami diselamatkan oleh-Mu. Kami belajar dari cinta-Mu Tuhan, dan kami mau seperti cinta-Mu ternyata di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati kami, baik yang ada di gedung serbaguna ini, ataupun juga yang ada di tempat yang lain melalui YouTube ataupun melalui Facebook. Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah mereka semua juga mencintai Tuhan seutuhnya. Mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan, dan mereka juga memancarkan kasih sejati di dalam hidupnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga terus melawat kami supaya kekuatan kesehatan terjadi atas kami di tengah-tengah dampak Omikron yang terjadi, yang mewabah, yang meluas di bumi pertiwi Indonesia ini Tuhan. Kami mohon Engkau lindungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan mampu menghadapi Omikron yang ada, dan kami tidak terkena dampaknya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan Taman Safari Indonesia, Tuhan yang menopang dan menolong, bukan saja di tempat ini, tetapi juga yang ada di Prigen, yang ada di Bali, Dolphin Center, yang ada di Aquarium. Tuhan yang akan terus menolong, memberkati Tuhan. Ada sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang sedang menghadapi Omikron dan terkena dampaknya. Tuhan tolong pulihkan kondisi dan keadaan mereka. Apapun yang sedang dihadapi Tuhan, kiranya melalui obat-obatan yang ada Engkau jamah dan Engkau kuduskan. Dan akhirnya Engkau akan memberikan pemulihan. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan. Engkau lindungi setiap karyawan yang ada. Engkau lindungi pimpinan, komisaris, owner, bahkan GM. Semuanya yang ada bersama dengan seluruh karyawan yang ada di Taman Safari Indonesia. Berikan kekuatan kesehatan secara luar biasa. Bahkan para pengunjung yang ada sekalipun Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga menjagai dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati, Engkau sediakan, Engkau cukupkan segala kebutuhan dan keperluan dari Taman Safari Indonesia. Terima kasih Bapak, kami boleh bersyukur, kiranya Engkau memberkati kami juga, teman-teman kami yang tidak sempat hadir oleh karena kondisi yang ada sekarang ini. Tuhan juga menguatkan mereka, Tuhan meneguhkan mereka, Tuhan juga berkati mereka, Tuhan juga sediakan, cukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka semuanya. Baik yang hadir maupun yang belum hadir saat ini Tuhan, dengan pembatasan-pembatasan yang ada.
kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan pergumulan kami apapun yang terjadi. Pergumulan Safari Park Baptist Fellowship, Tuhan juga yang akan memberkati. Sehingga segala aktivitas-aktivitas kami tetap berlangsung dengan situasi yang ada. Kami semakin saling meneguhkan, menguatkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami. Ketika kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Ketika kami mungkin ada yang pulang dari tempat ini, Tuhan mohon berkat-Mu tercurah atas kami sekalian. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya pada saat ini. Dari sekarang sampai selama-lamanya saudara diberkati. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya saudara belajar juga untuk memberkati orang lain. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur